Bel itu pasti punya rencana yang lebih besar. Ini handphone Hafiz. Tolong kasih ke dia ya, Ma. Dan Mama kayaknya harus hati-hati sebentar lagi. Karena mungkin Mama yang akan kebongkar rahasianya. Ibu yakin ada seseorang yang melakukan ini. Sepertinya ada orang yang menyiram tembok dengan minyak tanah. Apa kita nggak bisa nunggu 1-2 hari lagi, Liv? Supaya kita bisa menentukan rumah sakit mana yang harus kita tuju dan apa yang harus kita persiapkan. Tentu aja bisa, Ma. Gembel itu ternyata keras kepala. Saya nggak sangka dia berani melawan saya padahal sudah saya ancam ini itu. Kenapa sih Tante kayak rencana kita gagal terus? Terus sekarang kayaknya rencana Anisan yang bakal berhasil. Tante juga nggak tahu kenapa. Padahal Tante sudah merencanakan segala sesuatu dengan sangat matang. Sekarang saatnya kita harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang lebih drastis. Maksud kakak drastis bagaimana lagi, Kak? Bukannya kita udah usaha mati-matian. Drastis tapi nggak ngoyo. Sederhana tapi cerdik. Dan saya tidak akan membiarkan si tua bangka itu keluar dari rumah. Karena kalau sampai dia bisa bicara, kita bisa habis. Semua rencana kita bisa terbongkar. Terus sekarang rencana drastis apa lagi yang kakak mau lakukan? Saya baru saja berpikir saya ingin menolong Anissa untuk merawat si nenek peot itu. Nggak usah bingung, ini sebenarnya sederhana kok. Ya ampun, bentar lagi waktunya buka. Tante harus tolak dulu ya. Nggak usah bingung gitu dong, saya kan cuma pura-pura. Sekarang kita harus melakukan satu hal penting. Pil ini cukup kuat untuk membuat seekor kuda tertidur. Dan kalau diminum sama manusia, orang itu bisa tidur untuk selamanya. Dan pil ini sangat cepat bereaksi. Jadi kakak dapat dari mana obat pil itu? Kalian nggak perlu tahu dari mana saya mendapatkan pil ini. Yang perlu kalian tahu bahwa si Gembel itu paling rajin memberikan nenek peot itu obat. Dan dia yang akan memberikan pil ini kepada si tua itu. Dan bukan hanya nenek itu yang akan pergi meninggalkan kehidupan kita. Tapi si perempuan Gembel itu juga. Wah, hebat. Tante emang paling hebat. Kasihan Anissa yang malang. Apa yang akan dia katakan kepada keluarga mengenai nenek? Lagi pula Anissa dulu pernah berbuat kesalahan sama kakak seperti begini. Jadi ide kakak udah top banget deh. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sudah memberikan kemajuan kepada nenek. Dan hamba mohon ya Allah, berikan nenek kesembuhan seperti sedia kala dengan segera ya Allah. Hanya padamu hamba memohon ya Allah. Hamba mohon berikan mukjizat-Mu. Hamba mohon ya Allah. Amin ya Rabbal. Kalian berdua awasin dia terus. Ya. Nek, Nisa akan bawa nenek pergi dari sini. Nisa akan bantu nenek supaya nenek cepat sembuh. Dan nanti kalau nenek udah sehat, nenek harus janji sama Nisa. Bantuin Nisa ya untuk nyelesain masalah ini. Makasih, Nek. Ya udah, sekarang kita jalan-jalan ya, biar nggak bosen.
kepada si nenek. Bilnya ditelan. Telan. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Nek? Nenek nggak apa-apa? Obatnya jatuh. Bentar ya. Belum lagi yang baru ini. Nggak apa-apa kan? Bisa permisi dulu ya, nih ya. Kok nggak ada reaksi sama sekali sih? Kalau Mama bisa mengganti pil-pil itu, maka saya juga bisa, Ma. Saya tahu Mama akan melakukan sesuatu. Makanya saya jaga-jaga. Kan Mama pernah ngelakuin itu juga sama saya, kan? Brengsek kamu, Anissa. Saya nggak nyangka Mama akan kayak gini. Tapi yang saya pikir, Mama akan melakukan lebih dari apa yang Mama lakukan sekarang. Oh ya, Mama ingat pepatah yang mengatakan apa yang orang itu tanam, maka dia akan tuai juga apa yang dia tanam. Kamu ini ngomong apa sih? Asal Mama tahu aja, Hafiz akhir-akhir ini sering menderita insomnia, Mama. Dan sekarang saatnya dia untuk minum obat. Sebelum terjadi yang tidak diinginkan, lebih baik Mama cek ke kamarnya. Jangan macem-macem ya kamu, Anissa. Kamu itu ngomong apa sih? Ya, mungkin aja obat yang tadi Mama masukkan ke tempat nenek udah pindah ke tempat obatnya Hafiz. Hafiz. Hafiz, muntahin pil itu, muntahin. Ngapain sih, Ma? Muntahin. Kenapa sih? Itu pilnya ada racunnya. Hah? Racun? Hah? Aduh. Gimana dong? Aduh, Hafiz nggak mau mati, Ma. Aduh. Halo. Halo, dokter Ahmad. Dokter, cepat kesini, dokter. Anak saya keracunan. Tapi kok nggak apa-apa, Ma? Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau Hafiz mati? Makanya, Mah, pikir-pikir dulu sebelum ngelakuin sesuatu. Sekarang Mama kena batunya sendiri, kan? Coba Nisa perjelas lagi, Mah. Ingat betul-betul, Mama lupa ngecek kan? Botol obat nenek itu ternyata kosong. Makanya Nisa jadi kaget melihat botol itu ternyata terisi obat. Padahal Nisa yakin sekali. Botol itu selalu kosong dan tidak pernah Nisa ganti, Mah. Selain Nisa, nggak pernah ada orang yang masuk ke kamar nenek, Mah. Jadi siapa lagi pelakunya kalau bukan Mama? Sial. Kurang ajar kamu, Anissa. Hati-hati. Nisa akan ngawasin terus gerak-gerik Mama. Dan satu hal, Mah, Hafiz nggak bakal kenapa-napa. Karena Nisa nggak sejahat Mama dan Nisa nggak akan tegang bunuh dia.
Udah, Fis, udah nggak apa-apa kok. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, ya. Sekarang Mama mau urus perempuan jahat itu. Ya Allah, aku ingin sekali nenek cepat sembuh. Tapi sampai sekarang perkembangannya belum ada apa-apa. Ya Allah, sedangkan Mama Safira terus merencanakan sesuatu yang jahat. Aku harus gimana ya Allah? Beri aku petunjuk. Nis, kamu kok belum tidur? Bagaimana aku bisa tidur, Liv? Dengan tanggung jawab seperti ini, sedangkan nenek belum sembuh. Aku pengen nenek cepet sembuh. Aku tahu, sayang. Tapi kamu udah cukup berusaha keras kok. Ya, tapi itu belum cukup, Liv. Sekarang nenek baru nunjukin reaksi sedikit dan belum bisa bicara. Jangan putus asa, Nis. Aku yakin pasti nenek sembuh. Tapi emang butuh waktu. Iya, aku tahu. Tapi nenek tuh harus punya keinginan untuk sembuh, Liv. Kalau keinginan dia nggak ada, kita nggak bisa apa-apa. Iya kan? Ya Allah, memprihatinkan sekali kondisinya. Aku harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Tapi bagaimana caranya ya? Iya, aku tahu. Tapi nenek tuh harus punya keinginan untuk sembuh, Liv. Kalau keinginan dia nggak ada, kita nggak bisa apa-apa. Iya kan? Sial. Kenapa sih keadaan sekarang berbalik menyerang saya? Perempuan gembel itu nggak bisa dianggap enteng rupanya. Bisa-bisa dia malah yang akan memegang kendali di rumah ini. Tante, Ngapain kamu kesini? Sana. Saya nggak mau diganggu. iya ya. Saya harus segera mengambil sikap. Kalau tidak, semuanya bisa hancur berantakan. Nenek, ayo dong, nenek harus bisa sembuh. Coba gerakin semua badan nenek. Ya, ayo dicoba nih. Ayo dong, nenek jangan putus asa. Kalau enggak, Mama Safira pasti akan celakain kita lagi. Ayo dong, Nek, usaha, Nek. Demi aku, demi Alif. Atau enggak, gini. Nenek. Ayo, Nek. Ya. Nenek ikutin Nisa ya. Ayo. Ayo dong, Nek. Ayo. Ya Allah, lindungi Anissa. Jangan sampai dia jatuh, ya Allah. Aku pernah dorong Safira di situ. Cegah dia, ya Allah. Nisa! Ngapain kamu? Kamu tahu nggak itu bahaya? Kamu hampir jatuh, tahu nggak? Main di ujung tangga. Aku cuma mau bantu nenek aja. Aku nggak ngeliat belakang. Ya udah, antar nenek ke kamar. Nis, aku mohon jangan ngelakuin hal kayak tadi ya, Nis. Aku tahu kamu sangat menyayangi nenek. Kita semua juga kok, Nis. Pokoknya kamu tenang aja, Nis. Kita semua yang akan cari solusi buat nenek. Yang paling penting aku nggak mau kehilangan kamu. Oke? Liv, nggak akan ada sesuatu yang buruk terjadi sama aku. Gini deh, aku janji aku nggak akan ngulangin hal seperti tadi lagi. Ya, karena yang penting adalah kamu.
Dan cinta kita udah dipersatukan oleh Allah. Dan sampai kapanpun kita nggak akan terpisahkan ya. Berusahalah tetap seperti ini, Nenek Peon. Karena kalau kamu berusaha untuk sembuh, bukan hanya kamu yang akan sembuh, tapi si gembel Anissa itu juga akan mampus. Jadi saya harapkan kamu seperti ini terus selama hidup kamu. Kalau kamu begini terus, saya akan berbaik hati. Saya akan tetap membiarkan kamu hidup. Apalagi yang harus aku lakukan sekarang? Kalau kayak gini terus lama-lama aku bisa stres. Ekspresi kamu tuh tadi bagus banget. Kamu harus tetap takut pada saya. Dan jangan coba lagi melakukan hal yang berbahaya seperti tadi. Jangan salah paham, Ma. Saya ini nggak takut sama Mama. Dan saya heran, kayaknya Mama udah mengambil jalan yang salah. Dan ingat, Ma, Allah tuh hanya akan membela orang-orang yang benar. Dan suatu saat nanti Mama akan kalah dengan kelicikan Mama sendiri. Aku nggak boleh takut sama Mama Safira. Aku harus berani. Suatu saat aku akan ungkap semuanya. Aku harus bisa. Bantu aku ya Allah, bantu aku. Tapi sekarang kelakuan Om Sony sama Hafiz, Nisa ada bongkar, Ma. Dan uang itu jatuh ke tangan orang yang tepat. Ya sih, walaupun sebenarnya Mama sempat ngerebut uang itu. Toh, tersalurkan juga kan, Ma? Ini handphone Hafiz. Tolong kasih ke dia ya, Ma. Dan Mama kayaknya harus hati-hati sebentar lagi. Karena mungkin Mama yang akan kebongkar rahasianya. Cukup. Ini tidak bisa dibiarkan lagi. Kalau terus tertunda, bisa semakin berbahaya. Sekarang saya harus menghabisi si perempuan gembel itu. Assalamualaikum. Ini sangat menyedihkan. Apalagi sih yang diminta sama si Anissa pada Allah hari ini? Apalagi yang mungkin terjadi? Mengapa Allah tidak adil pada umatnya? Apa kakak yakin? Saya sangat yakin. Dan satu hal yang harus kita yakini juga. Kali ini kita tidak boleh gagal sama sekali. Saya melakukan ini karena saya tidak punya pilihan lain. Saya sudah bebas, Yun. Saya mendapatkan remisi. Apa yang harus saya lakukan, Yun? Sekarang saya malah mengkhawatirkan tentang Anissa. Udahlah, Kak. Gak usah terlalu dikhawatirkan. Bagaimanapun juga kita wajib bersyukur untuk kebebasan kakak ini. Yang penting sekarang kakak harus segera keluar dari tempat ini. Karena tempat ini gak layak untuk kakak. Ingat, Kak. Allah selalu bersama kita. Dan semua yang terjadi ini pasti atas kehendak Allah. Allah pasti memiliki tujuan. Aku lagi malas ke kantor nih. Pengen berduaan aja sama kamu.
Lagi puasa. Kok tiba-tiba kamu malas ke kantor? Ya enggak, bisa aku pikir kayaknya waktu untuk kita berdua dikit banget ya. Ya udah kalau gitu nggak usah ke kantor. Tapi mau gimana, hari ini aku ada meeting penting. Gimana kalau aku meetingnya dulu, aku kantor cepet sekarang terus langsung balik ke sini. Nanti malam kita berdua habis buka puasa langsung pergi nonton berdua. Oke? Ya udah kalau gitu. Jangan lupa siang ini kamu ke rumah Singgah sama ke rumah ibu. Cek gimana keadaan mereka. Kalau ada apa-apa kamu telepon aku. Iya. Makasih ya, Liv. Sama jangan lupa juga, kita harus cari solusi buat nenek. Kalau dipikir-pikir tugas kita banyak juga ya. Tapi aku yakin, selama aku ngelakuin ini sama kamu, pasti semuanya selesai. Sama, Liv. Aku juga mikir selama kita bersama-sama, pasti kita bisa nyelesain masalah ini. Ya udah, aku ke kamar nenek dulu ya. Udah waktunya minum obat. Ngapain juga saya ngumpetin makanan dari kamu? Ya kalau kalian mau makan, makan aja. Tapi setidaknya jangan depan Alif. Ntar dia kecewa lagi kalau tahu ibunya seorang munafik. Emang ada Alif? Udah, kalian lanjutin aja makannya. Tapi setidaknya jangan depan nenek. Hargain dia sebagai orang tua kalian. Ajar. Anissa, jangan sekali-sekali lagi kamu ceramain saya. Tuh rasa kamu nanti. Apa? Kita lihat aja. Yuk. Ya Allah, apalagi yang sedang mereka rencanakan? Saya tertarik dengan proyek ini. Prospeknya sangat menjanjikan. Bentar ya semua. Iya, halo? Pak Alif, ini kabar baru, Pak. Bu Fatimah telah dibebaskan dari penjara. Hari ini dia keluar. Proses keringanan hukumannya diterima. Gak bisa! Pak Alif, halo? Pak Alif? Bentar ya, Pak. Ada apa, Liv? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbok. Ibu ada? Ibunya nggak ada, Non. Barangkali ke rumah Singgah, Non. Oh gitu. Kebetulan aku juga mau ke rumah Singgah. Ya udah kalau gitu, makasih ya, Mbak ya. Assalamualaikum. Cepat bilang sama orang-orang suruhan kita. Supaya mereka menabrak Anissa di depan rumah Singgah. Buruan. Liv, tunggu, lu mau kemana? Gue harus ke penjara sekarang juga, Suf. Terus gimana dengan kalian kita dan proyek itu? Masalah ini jauh lebih penting, Suf. Terima kasih. Gue nggak akan biarin tuh pembunuh bebas, Suf.
Alhamdulillah, Kak. Sekarang Kakak udah bebas. Hidup ini memang udah nggak adil sama Kakak. Tapi ya udahlah. Yang penting sekarang Kakak udah bebas kan. Sekarang kita tinggal pikirin langkah apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, Yun. Saya takut sampai Alif tahu. Saya nggak mau menghancurkan hidupnya Nisa. Udahlah, Kak. Nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting, sekarang kita jalani aja apa yang ada di depan mata kita. Kita pasrahin semuanya sama Allah, ya? Sekarang kita pulang. Jadi Bapak bilang dia baru aja bebas? Iya, benar. Bapak bisa ngebebasin orang seperti dia, Pak? Dia itu pembunuh, Pak! Di mana lagi keadilan di sini? Liv, seharusnya dia dihukum seberat-beratnya, Pak! Dia udah ngabisin keluarga saya! Liv, udahlah. Sekarang dia bisa hidup normal. Bisa ketemu lagi sama keluarga-keluarganya. Liv, sudahlah. Percuma lu marah-marah di sini. Mereka juga nggak bakal bisa bantu kita. Sekarang saya ingin tanya sama Bapak. Sekarang dia ada di mana? Maaf, saya tidak bisa memberitahu Anda. Pak, tolong ajak teman Anda ini pulang. Kami tidak ada urusan dengan dia. Silakan. Jangan bikin keributan di sini. Bisa, Pak. Gue bener-bener gak habis pikir, Sof. Bisa-bisanya pemuda bokap gue dibahas kayak gitu aja. Gak adil, Sof, ini namanya. Sorry, Liv. Bukannya gue mau berpihak sama dia. Tapi kan selama ini dia udah menjalani hukumannya. Tapi apa itu bisa balikin bokap gue lagi ke gue? Lu harus belajar menerima kenyataan. Apa dia harus mati juga untuk membayar kesalahannya? Nggak kayak gitu, Sof. Gue cuma pingin dia ngerasain penderitaan gue sama nyokap gue waktu kehilangan bokap. Itu doang. Gue akan cari tuh pembunuh kemanapun, Sof. Gak akan gue biarin dia seenaknya kemana-mana. Lu denger omongan gue. Bagaimana kalau Nisa datang? Tenang, Kak. Nggak usah dipikirin. Yang penting Nisa nggak kenal wajah Kakak, kan? Bagaimana kalau Alif yang datang? Dia akan tahu wajah saya. Kak, nanti kita cari jalan keluarnya sama-sama ya. Pasti ada solusinya. Udah, Kakak nggak usah banyak pikiran. Tapi Yun, Kak, nanti kita cari rumah lain ya. Biar Kakak bisa tempati. Ya, udah tenang. Tapi masalahnya, Anissa sampai sekarang belum juga sampai di rumah singgah itu, Bu. Yaudah, kalian tetap tunggu di situ, ya. Saya jadi bingung. Kemana sih itu perempuan gembel sekarang? Jangan-jangan dipulang ke rumahnya. Lebih baik saya telepon. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Atau mati lagi. Halo? Halo? Ini Ibu Ayuni ya? Kok suaranya lain, Bu? Saya Safira, mamanya Alif. Saya bicara dengan siapa ya? Halo? Halo, ini siapa ya? Saya tantenya Nisa dari kampung. Saya
Saya lagi bertamu di sini. Ibu teh nyari Ibu Ayuni sebentar atau ya saya panggilin? Enggak, Bu. Saya ingin bicara dengan Anissa. Anissanya ada? Anissa mah nggak ada di sini. Ya udah kalau gitu terima kasih, Bu. Yun, barusan ibunya Alif telepon. Mau nggak mau saya harus cepat pergi dari sini. Saya nggak mau rahasia besar ini terbongkar. Sebelum terlambat, Yun. Sebelum membuat hidup Anissa hancur. Ya Allah. Sampai kapan saya harus berpura-pura seperti ini? Sabar, Kak. Sabar. Tunggu. Kakak ini mau kemana? Ke kampung mungkin. Saya rasa itu lebih baik. Kalau Anissa nggak ada di rumah Singgah dan di rumahnya juga nggak ada. Kemana perginya itu gembel ya? Ya Allah, berikanlah keadilan untuk umatmu ini ya Allah. Tolong maafkan aku karena telah bermain dengan licik melawan Mama Safira. Tapi Engkau Maha tahu kenapa aku melakukan ini semua. Aku hanya ingin bersyukur padamu atas semua yang telah Kau berikan padaku ya Tuhan. Aku yakin apapun yang Engkau berikan padaku selanjutnya adalah yang terbaik untukku. Ya Tuhan, tolong jagalah cintaku, Alif, nenek dan keluargaku. Berikan aku cukup kekuatan sehingga aku bisa melawan kebatilan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini gawat. Pasti si Anissa itu punya rencana licik. Coba di mana dia sekarang? Liv. Zuf, ada apa ini? Alif kenapa? Alif terpukul, Tante. Karena Fatima dibebaskan hari ini. Aduh, jangan masalah itu lagi. Saya benci nama itu. Gimana ngomongnya sama Alif ya? Fatima itu nggak penting banget, buang-buang waktu kalau ngurusin dia. Nggak ada untungnya buat saya. Tapi saya harus kelihatan bersimpati sama Alif. Liv, kamu harus belajar melupakan Fatimah. Kita sekarang mempunyai banyak masalah. Mama gak akan bisa berbuat apa-apa kalau kamu membuat sesuatu hal yang gegabah. Tolong, Liv, demi Mama. Lupakan Fatimah. Kubur masa lalu itu dalam-dalam. Alif bisa ngerti perasaan Mama. Cuman Alif susah, Ma. Ngelupain masa lalu. Berat buat Alif, Ma. Dia harus tanggung jawab, Ma. Alif, Mama minta tolong sama kamu, Liv. Kamu jangan bertindak gegabah, Liv. Tolong. Halo? Di mana kamu? Lagi menghambur-hamburkan uang dengan tante kamu yang dari kampung itu ya? Enggak, Ma. Nisa lagi bakti sosial. Kenapa ya, Ma? Bakti sosial? Bilang aja kamu lagi menghambur-hamburkan uang dengan tante kamu yang dari kampung itu. Udah deh, nggak usah sok kaya ya. Nggak usah membanggakan harta suami di depan keluarga besar kamu. Tante, maksud Mama apa? Tante siapa? Tadi saya telepon ke handphone kamu tapi nggak aktif. Terus saya telepon ke rumah kamu. Diangkat sama perempuan yang suaranya bedok banget. Dia bilang kalau dia itu tante kamu dari kamu. Kamu itu punya berapa tante sih? Masa bisa sampai lupa? Tapi, Ma, Nisa tuh nggak punya tante. Mana saya tahu. Tanya dong sama ibu kamu. Bagus. Sekarang dia pasti penasaran.
nggak sadar dan langsung pulang ke rumah. Topan, sekarang juga kamu pergi ke rumah Anissa. Dan jangan sampai lolos. Zuf, gue mesti tahu kemana Fatima pergi. Lo bisa nggak bantuin gue? Sebagai temen, gue mau bantu apa aja demi lu. Tapi apa yang bakal lu lakuin kalau lu tahu keberadaan Fatima? Lu mau apain dia? Zuf, gue minta lo bantuin gue, bukan untuk nanyain gue. Kalau lo nggak mau bantuin gue, ya udah, biar gue sendiri sekarang. Lo urus urusan lo sendiri. Jangan salah paham dulu dong. Gue pasti bantu lu. Tapi lo harus janji, lu jangan ngelakuin hal-hal yang akan merugikan diri lu sendiri. Gini aja deh, mendingan sekarang lo turun. Gue gak punya banyak waktu untuk debat, Suf. Gue akan cari tuh pembunuh sendiri. Oke? Halo, Suf. Nis, Fatima pembunuh ayahnya Alif hari ini bebas. Oh ya? Oh gitu. Terus Alifnya sendiri gimana? Alif nafsu banget mencari dia. Gue takut kalau Alif nekat ngelakuin hal-hal yang bodoh dan bisa membahayakan dirinya. Ya udah, aku akan bicara sama dia, Suf. Suf, makasih banget ya udah ngasih tahu aku soal ini. Makasih banget. Sama-sama. Oke, bye. Halo, Liv. Kamu di mana, sayang? Aku lagi di jalan, Nis. Lagi ada urusan. Kenapa, Nis? Bisa ketemu aku sekarang nggak? Ada hal penting yang aku pengen ngomongin sama kamu. Di tempat ibuku ya? Mana soal apaan? Gak bisa ditunangin sore. Gak bisa. Ini penting banget. Soal apa nanti aku ceritain ke kamu. Aku tunggu di tempat ibuku ya? Ya udah, aku kesana sekarang. Oke, bye. Anissa. Itu mangsa kita tuh. Ayo kita Ber. Tunggu dulu. Tunggu saat yang tepat, Ron. Anissa. Yun. Anissa, Yun. Anissa datang. Saya harus gimana? Tenang aja, gak apa-apa. Nanti kita harus kompak ya. Kita bilang kakak ini tantenya Anissa dari Sumedang. Beres kan? Tapi Yun. Tenang aja, Kak. Nggak apa-apa. Nanti kita bilang bahwa kakak ini saudara jauh. Ya, yang penting kakak bisa melihat anak kandung kakak sendiri.